I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan kembali melanjutkan spoiler Mushoku Tensei yang kita bahas kemarin. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Panel yang pertama ini akan diperlihatkan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada saat yang bersamaan Rudy mengungkapkan bahwa apakah kau mau menikah denganku Silpi. Pada saat itu Tuan Putri Ariel, Silpi dan juga Luke sangat terkejut dengan perkataan Rudy. Tuan Putri Ariel kemudian berkata, "Rudius Gereret, apakah kau serius?" Rudy kemudian berkata dengan tegasnya, "Ya, tentu saja." Dalam hatinya berkata, benar kan bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah kulakukan? Maka aku harus menikahinya. Apakah perkataanku salah? Memang masih terlalu awal, tapi Silpi telah membantuku. Aku akan setia kepadanya. Tuan Putri Ariel kemudian berdiri berkata, "Pernikahan ya katamu. Keputusan yang kamu ambil melampaui imajinasiku." Kemudian pada saat yang bersamaan Tuan Putri Ariel menyebut nama Silpi Gereret. Silpi sangat terkejut dengan julukan tersebut. Nama belakangnya adalah Gereret. Itulah yang dia inginkan. Keputusan apa yang akan kau ambil? Dalam hati Rudy berkata, "Aku malah membuat pernyataan besar di hadapan bosnya. Apakah tindakanku ini keterlaluan?" Kemudian Silpi berteriak berkata, Aku akan terus melayani Tuan Ariel sama dan akan menjadi istrinya Rudy." Tuan Putri Ariel kemudian membenturkan kepalanya dengan kepala Silpi. Dia berkata, "Sepertinya dia akan jadi pelindung barumu. Jadi sepertinya kau sudah tidak perlu ada di bawah perlindunganku lagi. Tolong jangan mengatakan hal itu," kata Silpi. Kemudian Tuan Putri Ariel berkata, "Terima kasih banyak." Pada saat yang bersamaan, akhirnya Tuan Putri Ariel merestui hubungan Rudy dan juga Silpi yang akan segera menikah. Silpi kemudian berkata, "Aku menantikan pernikahan kita." Rudy berkata, "Aku juga sangat menantikannya." Tuan Putri kemudian berkata, "Silpi, kalau kau akan menjadi istrinya, kau tidak perlu berpakaian seperti pria lagi. Bersikaplah seperti perempuan. Sebagai gantinya, Rudius, aku akan meminjam namamu sebentar. Saat ini," kata Tuan Putri, "semua orang di wilayah sini sudah pernah mendengar namamu. Kalau aku menyerahkan orang kepercayaanku kepadamu, maka akan banyak orang yang akan salah mengartikan dan juga membuat gosip baru." Rudy berkata, "Aku tidak keberatan untuk ikut faksimu." Tuan Putri berkata, "Itu tidak perlu kau lakukan. Kau terlalu kuat dan ada di luar kendaliku." Kemudian Tuan Putri Ariel melanjutkan, "Tentu saja kalau kau menghadapi suatu masalah, kau juga bisa menggunakan namaku." Rudy berkata, "Baiklah." Dalam hati Rudy berkata, "Tuan Putri Ariel lebih ingin meminjam namaku daripada kekuatanku ya, dan aku mendapatkan lagi seseorang pendukung. Semua ini tampaknya terlalu menguntungkanku. Apakah tidak apa-apa?" Kemudian pada saat yang bersamaan Silpi membuka kacamatanya dengan wajah yang cukup sedih. Silpi menyebutkan nama Tuan Putri Ariel. Silpi melanjutkan, "Terima kasih untuk semuanya," sembari menunduk di hadapan Luke dan juga Tuan Putri Ariel. Tuan Putri Ariel malah tersenyum dengan wajah memerah di pipinya, bahwa berbahagialah Silpi. Akhirnya, pernikahan, wilayah yang belum pernah kusentuh di kehidupan lama aku dalam hati Rudy. Semua orang di sekitarku memberikan ucapan selamat pada hari ini. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Ternyata inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan. Pada paragraf selanjutnya, kita akan diperlihatkan Rudy sepertinya memberitahu Sanoba dan juga Cliff Grimore bahwa memang sedikit mendadak, tapi aku akan segera menikah. Semuanya mengucapkan selamat kepada masternya, termasuk Sanoba dan juga Cliff Grimore. Dalam hati Rudy berkata, "Apa boleh mengungkap nama Silpi sekarang ya? Mereka memang bilang tidak perlu berpakaian seperti pria, tapi aku akan merahasiakannya terlebih dahulu." Rudy berkata kepada Sanoba, "Dia adalah orang yang menyembuhkanku. Aku akan perkenalkan nanti. Untuk sekarang masih rahasia."
Zanoba kemudian berkata, kalau dia adalah pengikut gereja milis, beritahu aku Master. Kalau kau tidak keberatan dengan upacara yang singkat, aku bisa membantumu. Rudy berkata, oh iya, aku ingin kalian melihat ini. Zanoba dan Cliff juga sangat bingung, apa Master? Rudy berkata, jadi aku sedang mencari rumah untuk kami tinggali. Cliff berkata, bukankah terlalu awal jika kau ingin mendapatkan rumah? Zanoba berkata, menurutku tidak. Bagi orang yang sudah menikah, rumah sangatlah penting. Cliff berkata, benar juga ya. Lalu ini apa? Rudy berkata, kontrak sementara untuk rumah yang sedang kunegosiasi. Cliff melanjutkan, untuk rumah sebesar itu harganya sangat murah ya. Rudy melanjutkan, ya itu karena rumah itu punya masa lalu yang kelam. Itu rumah angker. Zanoba terkejut, hah, rumah angker katamu? Rudy melanjutkan, kata agennya, rumah itu dikutuk. Di tengah malam kau bisa mendengar suara sesuatu mencakar tembok. Tapi ketika dicari mereka tidak menemukan apapun. Mereka lalu membiarkannya berpikir kalau itu akan segera menghilang. Tapi keesokan harinya seluruh penghuni rumah akhirnya mati. Zanoba makin terkejut, hah, mati katamu? Apa pernah dilakukan pengusiran setan sebelumnya? Rudy berkata, mereka mengirimkan permintaan ke guild petualang, tapi pengusiran setan kurang populer di sana. Dan beberapa petualang yang menerima permintaan itu juga mati di sana. Sepertinya guild penyihir juga tidak bisa membantu. Zanoba lantas berkata, jadi kau ingin kita melakukan sesuatu ya? Kenapa kau mau menandatangani kontrak sementara untuk rumah yang berbahaya? Rudy berkata, itu karena kalau aku bisa mengusir hantunya, mereka akan memberikanku diskon 50%. Zanoba kemudian berkata, Master, kalau kau butuh uang, bagaimana kalau aku? Rudy menolaknya, tidak. Aku akan kelihatan payah kalau sampai menerima bantuanmu. Dan juga, aku ingin memberikan kejutan pada istriku dengan rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Kalau seorang suami bisa memberikan rumah, itu menunjukkan kalau dia dapat diandalkan. Zanoba berkata, oh jadi begitu ya. Cliff juga berkata, aku paham sekarang alasan kenapa kau menceritakan semua ini kepada kami. Rudy berkata, ya tentu saja. Akhirnya Rudy, Zanoba dan juga Cliff berkunjung ke rumah angker tersebut. Zanoba kemudian berkata, jadi ini rumah angkernya ya? Rudy berkata, ya. Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian karena telah mau membantuku. Zanoba berkata, jangan begitu Master. Cliff juga berkata, ya selain itu, kalau mengusir hantu kau butuh jenius sepertiku bukan? Rudy kembali berkata, terima kasih kalau begitu, mari kita mulai. Akhirnya terus maju demi membeli rumah dengan setengah harga dan juga diskon 50%. Paragraf atau panel yang terakhir ini akan kita diperlihatkan bagaimana Rudy, Cliff dan juga Zanoba saling membantu satu sama lain demi mendapatkan tujuan Rudy atau masternya. Dimana ketika Rudy mampu menaklukkan hantu di rumah angker tersebut, maka dia akan mendapatkan diskon 50%. Oke, itulah pembahasan seputar Mushoku Tensei. Kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.